Berjumpa lagi dengan Miss Rina ya. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Anak-anak di rumah, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah, sikap berdoa yang baik, melipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh memuji Tuhan. Kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah setiap pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak siap ya? Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Hopi la hopi.
siapkan hati kita semuanya, karena Tuhan akan memulihkan kita. Anak-anak yang sedang merasa sendiri, anak-anak yang merasa bosan di rumah, ya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kita semua. Kita akan belajar lagu baru. Anak-anak semua ikut menyanyi bersama-sama ya. Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti akan pulihkan. Hatiku dengan kasih-Mu.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini Pak Rudi diberikan kesempatan untuk boleh melayani anak-anak di SD Immanuel yang sangat berbahagia semuanya. Nah anak-anak, pada hari ini Pak Rudi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami semua anak-anak kami di tempat ini, terutama untuk anak-anak SD Immanuel. Kiranya Tuhan selalu boleh bertahta atas kami semua, dan biarlah ya Tuhan apa yang kami sampaikan ini semata-mata semua karena berkat pimpinan Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak silakan buka Alkitabnya di dalam kitab Lukas 1 ayat yang ke-24. Jadi kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat yang ke-24. Anak-anak boleh perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing. Pak Rudi akan bacakan firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-24. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema renungan kita berjudul Tuhan selalu mendengar doa kita atau mendengar doaku. Sama yang sudah kita dengarkan bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat 24 sampai ayat ke-25 ini, kita akan belajar teladan dari Elisabeth. Ya, kita akan belajar teladan yang dimiliki salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Elisabeth. Kita tahu hari ini anak-anak, kita sudah mendekati di dalam perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebentar lagi masuk pada bulan-bulan Natal, dan sekarang kita akan belajar mencari teladan yang ada daripada Elisabeth. Kita tahu bahwa kalau kita lihat Elisabeth itu sebetulnya adalah namanya Elseba, ya, namanya Elseba, yang berarti atau memiliki arti janji Tuhan. Jadi Elseba itu memiliki arti janji Tuhan, dan ketika kita tahu bahwa itu ada janji Tuhan, maka yang kita lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menepati janji-janji kepada setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita tahu anak-anak bahwa Elisabeth itu merupakan istri dari seorang tokoh imam, yaitu Zakaria, yaitu seorang imam yang sudah kita tahu usianya sangat lanjut. Dan di sini pula kita tahu bahwa Elisabeth atau Elseba dan Zakaria ini dengan usia yang sudah lanjut, sampai usia yang sudah lanjut tidak memiliki anak. Nah itu salah satu yang ada pada diri Elseba. Tetapi seorang Zakaria di sini, Imam Zakaria mempunyai kerinduan yang luar biasa bahwa Tuhan sudah merencanakan umatnya untuk memiliki apa yang menjadi kerinduan daripada Zakaria dan Elisabeth. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa memang kalau kita perhatikan secara saksama antara
Zakaria dan Elizabeth ini merupakan seorang yang memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Sikap yang dilakukan adalah selalu menjaga kebenaran hidup kekudusan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang dia lakukan adalah hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat celah. Nah, ini bisa kita baca kembali di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 ya. Jadi kehidupan antara Zakaria dan Elizabeth ini yang memiliki hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan itu kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 ya. Kita buka bersama-sama kembali di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth ini sudah tercatat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 ini. Memang bahwa keduanya adalah yang dilakukan adalah benar di hadapan Allah dan hidupnya menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Nah, dari sini anak-anak, yang selalu dilakukan oleh Zakaria supaya karena dia memiliki kerinduan untuk memiliki seorang anak, yang dilakukan Zakaria selalu membawa kerinduan itu di dalam doa setiap saat, setiap hari, sehingga yang menjadi keinginan daripada Zakaria itu, Zakaria memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menggenapkan firman-Nya. Ya, Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya kepada setiap umat ciptaan yang kepada Tuhan, yang selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal di luar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini anak-anak ya, apa yang dilakukan doa Zakaria yang begitu luar biasa karena dia tahu tidak mungkin secara manusiawi di dalam usianya yang sudah lanjut usia dan sebagainya, tidak mungkin berharap akan memiliki seorang anak, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dari kerinduan itu anak-anak, ternyata yang bagi manusia itu tidak mustahil, tetapi bagi Tuhan itu sesuatu yang tidak mustahil ya. Mohon maaf, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan daripada Zakaria ini, Tuhan genapkan firman-Nya. Maka tampaklah Zakaria yang seorang malaikat ini, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Anak-anak, dari pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Elizabeth dan Zakaria ini, ada banyak keteladanan untuk bisa kita contoh. Ada banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari tokoh Zakaria dan tokoh Elizabeth. Tokoh yang pertama, teladan yang pertama yang bisa kita teladani dari tokoh ini ya, anak-anak, yaitu ketaatan. Ketaatan yang dimiliki oleh Zakaria dan Elizabeth yang kita dapatkan di dalam ayat yang ke-6 di dalam Lukas yang 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan ketaatan Elizabeth dan Zakaria kepada Tuhan, merupakan ketaatan yang luar biasa. Kemudian teladan yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah
kesederhanaannya. Ya, jadi teladan yang bisa kita dapatkan dari tokoh Elisabet dan tokoh Zakaria ini adalah kesederhanaannya. Masalah boleh ada. Setiap orang pasti akan pernah menghadapi masalah. Tetapi yang penting adalah ketika kita mendapatkan masalah, itu masalah datang bertujuan untuk menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan. Teladannya. Teladan berikutnya yang bisa kita ambil yaitu anak-anak selalu berdoa. Ini anak-anak, ya. Apapun yang dihadapi, persoalan boleh datang, tetapi ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada, pasti ada mujizat. Ini ya anak-anak. Ternyata Tuhan begitu luar biasa memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang penting kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kuncinya kita selalu bawa di dalam doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin tidak pada saat kita minta berdoa kepada Tuhan itu Tuhan jawab, tetapi jawaban Tuhan yang diberikan kepada orang yang selalu membawa doa-doanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada saat kita butuhkan. Salah satu teladan yang luar biasa anak-anak. Dan teladan lagi yang bisa kita dapatkan adalah selalu berserah kepada Tuhan. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan yang lebih penting yang bisa kita lakukan adalah kita selalu mengucap syukur. Kita selalu mengucap syukur dengan kondisi apapun, bahwa segala sesuatu memang Tuhan izinkan ada pada diri kita. Tetapi mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Dan yang perlu menjadi catatan kita belajar dari tokoh Elisabet dan Zakaria ini anak-anak, dengan doa-doa yang dia lakukan, usia ternyata tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Anak-anak yang ada di SD pun boleh melayani Tuhan dengan segala talenta yang ada. Belajar dari teladan Elisabet dan teladan dari Imam Zakaria ini. Anak-anak, ini merupakan hal yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita belajar selalu melakukan apa yang sudah dilakukan Elisabet di dalam kehidupan kita. Kita pun akan belajar untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita sebagai seorang pelajar, kita juga punya hak untuk melayani Tuhan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan mengembangkan talenta kita. Itu merupakan wujud yang merupakan wujud bagi kita untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar. Ini anak-anak, ya, sedikit kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Teladan yang diberikan kepada kita lewat Elisabet ini, kita akan selalu bawa doa di dalam setiap apapun yang akan kita lakukan dan kita kerjakan setiap harinya. Kita belajar untuk meluangkan waktu kita meskipun sedikit, tetapi dengan waktu yang sedikit, tetapi kita berserah sepenuhnya dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan pasti akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Amin anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan tutup di dalam doa, mari kita akan pujikan sebuah lagu, Engkaulah Harapanku. Bersujud kepadamu, setiap ku buka mataku, ku berdoa kepadamu Tuhan.
bekerja. Aku yakin dan percaya Engkau akan membimbingku. Segala yang ku terima itulah berkat darimu. Kepadamu ku meminta, kepadamu ku memohon. Engkaulah tumpuan dambaan hidupku. Kepadamu ku meminta, kepadamu ku memohon. Engkaulah harapan dalam hidupku. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang ada di SD Immanuel yang sangat berbahagia dan sangat Pak Rudi cintai, kita akan akhiri renungan kita. Kita akan kembali berdoa untuk menutup persekutuan ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala anak-anak. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama memberikan waktu kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami boleh belajar bahkan mengerti akan menjadi teladan lewat kebenaran firman Tuhan, terutama tokoh yang Tuhan menjadi idola kami untuk Elisabeth dan Zakaria ini ya Bapak. Kami memperoleh banyak keteladanan yang harus kami contoh sebagai seorang anak di tempat ini, dan kiranya kami akan selalu memberikan waktu kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami tahu ya Bapak, ada banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan, ada banyak pelajaran yang harus kami selesaikan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa lewat doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami semua. Terlebih Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat kepada kami semua. Terima kasih ya Bapak, Tuhan memberkati anak-anak kami di tempat ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu hadir atas anak-anak kami semua, sehingga anak-anak kami di usia yang masih kecil ini bukan menjadi halangan untuk anak-anak kami boleh melayani. Terima kasih ya Bapak, Tuhan juga memberkati Bapak Ibu guru yang membimbing kami semua. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberikan hikmat untuk boleh melayani anak-anak kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan semuanya kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Selamat belajar, sehat selalu, Tuhan memberkati.